Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba Gifatunigma. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Islam dan Iptek, yaitu tentang bayi tabung menurut Islam. Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan yang sel telur dibuahi di luar tubuh wanita. Ini adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Dalam istilah kerennya in vitro fertilization. In vitro adalah bahasa Latin yang berarti dalam gelas atau tabung gelas. Nyambung juga kan dengan kata tabung. Dan fertilization adalah bahasa Inggrisnya pembuahan. Dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut laparoskopi, yang ditemukan Dr. Patrick dari Inggris, lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan berkembang menjadi bayi, atau dapat didefinisikan juga bahwa bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization atau IVF. Dalam suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di saluran tuba. Proses bayi tabung adalah proses di mana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang khusus. Setelah terjadi pembuahan, lalu menjadi zigot. Kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Perkembangan sel telur selama masa subur, wanita akan melepaskan 1 atau 2 sel telur. Sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal. Injeksi dalam IVF, dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak-banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini pasien disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Perangsangan berlangsung 5-6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Proses injeksi ini dapat mengakibatkan adanya efek samping. Hukum serta dalil tentang bayi tabung. Bayi tabung merupakan produk kemajuan teknologi kedokteran yang demikian canggih yang ditemukan oleh pakar kedokteran barat yang tidak sesuai dengan mereka adalah kaum kafir. Bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Jadi proses tanpa melalui jima tidak boleh karena proses pengambilan mani tersebut berkonsekuensi minimal sang dokter akan melihat aurat wanita lain. Madorot dan masalah teknik bayi tabung. Sebagaimana diketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan atau ovum lebih banyak mudorot daripada maslahah. Maslahah yang dibawakan inseminasi buatan membantu suami istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Proses bayi tabung merupakan sebuah proses yang tidak alami dan biasanya sesuatu yang tidak alami itu ada efek sampingnya. Status anak bayi tabung menurut Islam. Status anak hasil inse dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi
UU Perkawinan, pasal 42 nomor 1/1974. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dilihat sah karena ia berasal dari perkawinan yang sah. Tetapi inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1. Pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1, pasal 8 tentang larangan perkawinan antara dua orang karena larangan agama dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.